Yo wes tak record. Goyang ya? Yes. Dang tau. Saya Si, takut ya gini. stop kontakku mati, si, tengah kali. Wes, Rung. Wis record. Wis record toh? Yes. Hmm? Wis record toh? Wes. Iku ketutupan apa toh kira-kira? Nah, wis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Mubarak dan teman saya Muhammad Haidia Kasya. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Yang pertama, perencanaan bangunan jembatan. Yang pertama ada tanah. Tanah di alam terdiri dari campuran butiran-butiran mineral dengan atau tanpa kandungan bahan organik. Butir-butiran dengan mudah dipisah-pisahkan satu sama lain dengan kocokan air. Tanah berasal dari pelapukan batuan yang prosesnya dapat secara fisik maupun kimia. Sifat-sifat teknis tanah, kecuali dhuwur keto. Sifat-sifat teknis tanah kecuali dipengaruhi oleh sifat batuan induk yang merupakan material asalnya. Jangan dipengaruhi oleh unsur-unsur luar yang menjadi penyebab terjadinya pelapukan batuan tersebut. Penyebab terjadinya pelapukan tanah batuan tersebut. Identifikasi tanah. Tanah berbutir kasar dapat diidentifikasi berdasarkan ukuran butiran. Dalam ASTM D2487, pembagian klasifikasi butiran tanah adalah sebagai berikut. Kol. Kol adalah partikel-partikel batuan yang lolos saringan. Boulder adalah partikel-partikel batuan yang tidak lolos saringan. Klasifikasi tanah. Secara garis besar, tanah dibedakan menjadi dua golongan utama, yaitu tanah berbutir kasar dan tanah berbutir halus. Penggolongan ini didasarkan oleh ukuran butirannya, yang termasuk tanah berbutir halus dan tanah lempung dan tanah lanau. Sedangkan yang berukuran besar dari lanau digolongkan sebagai tanah berbutir kasar. Pada tanah berbutir kasar, pembagian lebih detailnya didasarkan pada ukuran seperti pasir halus, sedang dan kasar. Selain itu, tanah dapat digolongkan menjadi dua bagian berdasarkan sifat karakternya, yaitu tanah kohensif lempung dan tanah non-kohensif. Pada pengolahan ini, tanah kohensif masih digolongkan berdasarkan konsitifannya terhadap gangguan dari luar. Tanah yang mempunyai perubahan perilaku lebih sering mencolok dengan adanya gangguan, dikatakan lebih sensitif dan sebaliknya. Selain itu, mengingat tanah Lampung mempunyai perilaku yang sangat terpengaruh dengan air, maka khusus untuk tanah ini penggolongan didasarkan pada perilaku terhadap air. Fondasi tiang. Dalam bagian ini akan dikhususkan pembahasan mengenai fondasi tiang, fill foundation, yang secara garis besar dapat mewakili prinsip perhitungan daya dukung. Stabilitas dari fondasi tiang dapat dipilih karena pertimbangan biaya. Selain itu, kondisi-kondisi dapat dijadikan dasar mempertimbangkan pemilihan fondasi tiang adalah: satu, apabila lapisan tanah atau terlalu lunak untuk mendukung beban dengan menggunakan fondasi dangkal, maka diperlukan fondasi yang dalam. Dua, kondisi tanah yang sangat kompresif dan atau bersifat kembang susut tinggi, sehingga dapat berpengaruh pada nilai perpindahan naik turun fondasi yang melebihi batas toleransinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, yaitu Asia.
Untuk data desain jembatan bisa dilihat sebagai berikut. Jenis jembatan, jembatan plat atau slab bridge. Panjang jembatan 117,50 cm, lebar jembatan 16 cm, lebar jalan 10 cm, lebar trotoar 4 kali 1,5 meter, tinggi jembatan 5 meter, lebar segmen 15 meter, tebal lebar bak lantai 25 cm, Pak, menggunakan mutu beton K300, pipa sandaran 3 inch atau 76,3 mm, tebal aspal 0,15 meter, aspal 3,5 meter. Bangunan bawah, kepala jembatan, beton bertulang FC 30 MPa, fondasi, tiang panjang diameter 20 cm, material, pipa panjang baja menggunakan baja 41, plat beton menggunakan beton bertulang FC 30 MPa, di standar pembebanan. Menggunakan SNI 1725/2016 pembebanan untuk jembatan dan SNI 1725 tahun 2016 perencanaan jembatan terhadap beban gempa. C. Profil tanah. Profil tanah bisa dilihat di sebagai berikut. D. Standar Penetration Test atau NSPT. Uji penetrasi standar SPT dikembangkan pada tahun 1927 dan langsung mendapat sambutan digunakan secara meluas dikarenakan keunggulan dan kehematannya dalam menyediakan informasi dalam tanah. Peralatan dan prosedur pengujian SPT terdiri dari beberapa bagian utama yaitu 1. Alat mengambil sampel standar dengan panjang 18 inci atau 46 cm yang dimasukkan ke dalam lubang bor lalu ditumbuk hingga masuk ke dalam tanah. Jumlah tumbukan inilah yang selanjutnya dicatat sebagai nilai tumbukan dari SPT dalam satuan plus atau pukulan. 2. Hammer pemukul dengan berat 140 lb atau 64,5 kg yang dijatuhkan secara bebas untuk menumbuk sampel di atas hingga masuk dalam tanah. Tinggi jatuh dari hammer adalah 30 inci atau 76 cm. Tabel 1 berisi tentang korelasi nilai NSPT terhadap parameter tanah. 3. Analisis hasil perhitungan. Nilai tekanan tanah vertikal efektif, panjang kritis L sama dengan 15B, 15 kali B-nya 0,4 meter sama dengan 6 meter sama dengan panjang pondasi. Dengan panjang kritis yang sama dengan panjang pondasi, maka nilai tegangan efektif untuk menghitung tahanan geser meningkat sesuai dengan kedalaman. Pada kedalaman 0,0 meter permukaan, maka G sama dengan 0,0 ton per meter kuadrat. Pada kedalaman 6,0 meter dari permukaan, maka G sama dengan Y pangkat L, G sama dengan 1,6 ton per meter kuadrat kali 6 meter sama dengan 9,6 ton per meter. Tahanan sisi GS pada kedalaman 0,0 meter maka sama dengan 0,0 ton per meter kuadrat. Pada kedalaman 20 meter maka sama dengan 1.747 ton per meter. Tahanan sisi rata-rata dari 0 meter sampai dengan 6 meter sama dengan 0,8735 ton per meter. Bahwa sisi AS pada kedalaman 0,0 meter sama dengan pada kedalaman 20 meter, maka AS sama dengan 7,54 meter kuadrat. Daya dukung sisi GS sama dengan 6,59 ton. Beban izin motor adalah 3 sama dengan 2,2 ton. Daya dukung sisi untuk tanah lempung dan kelempungan. Menggunakan satu metode alfa, metode ini sangat cocok digunakan untuk tanah
lempung terkonsolidasi normal pada kondisi tidak terdrainase. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Tomlinson dan selanjutnya juga dianjurkan untuk dipergunakan oleh American Petroleum Institute API 1984. Tahanan sisi tiang pada lapisan lempung tertentu ditetapkan sebagai berikut. Daya dukung vertikal pondasi satu siang atau single pile. Penyelesaian mencari nilai kohesi. CU sama dengan 47,37 kN. Mencari nilai luas dasar tiang AB sama dengan 0,1256 meter kuadrat. Mencari PB. PB1 sama dengan 50,95 kN per meter kuadrat. PB2 sama dengan 53,30 kN per meter. PB3 sama dengan 49,15 kN per meter kuadrat. PB4 sama dengan 46,7 kN per meter kuadrat. PB5 sama dengan 45,90, PB6 sama dengan 53,40, PB7 sama dengan 56,65, PB8 sama dengan 58,55. PP total sama dengan 594,6 kN per meter kuadrat. Meter persegi. Menentukan QS atau tahanan gesek tiang. QS sama dengan AS kali FS. FS sama dengan CD sama dengan A kali CU. Keterangan QS sama dengan tahanan gesek tiang. AS sama dengan luas selimut tiang per meter kuadrat. Fs sama dengan tahanan gesek persatuan luas kilonewton per meter kuadrat. Adhesi antara tiang dan tanah di sekitarnya kilonewton per meter kuadrat. A sama dengan faktor adhesi, Cu kohesi pada kondisi tak terdrainase. Penyelesaian mencari luas selimut tiang QS 0 sampai 5 meter sama dengan 29,858 kN. QS sama dengan QS 6 sampai 10 meter sama dengan 29,58 kN per meter persegi. QS 11 sampai 15 meter sama dengan 64,68. QS 16 sampai 20 meter sama dengan 49,30. Berikut tabel kedalaman dan total QS. 2. Menggunakan metode Briot et al. Menggunakan hasil data NSPTFS sama dengan NSPT 60 akar pangkat 0,36. Fs sama dengan tahanan gesek persatuan luas kN per meter kuadrat. OR sama dengan tegangan referensi 100 kN per meter persegi. Daya dukung vertikal pondasi satu tiang QB sama dengan AB kali FB sama dengan 774,84. Dari luas selimut sama dengan 0 kN per meter. GS 6 sampai 10 meter sama dengan 42,34. 11 sampai 15 meter sama dengan 50,89. 16 sampai 20 meter sama dengan 54,34 kN per meter kuadrat. Untuk tabelnya bisa dilihat sebagai berikut. Metode 3. Metode beta. Metode beta diusulkan pertama kali oleh Butland pada tahun 1973 dengan mengembangkan usulan yang diajukan Tomlinson pada tahun 1971. Namun, dengan mengkhususkan perhatian pada kontribusi dari beban vertikal akibat tersendiri tanah di sekeliling tiang. Pada awalnya metode ini bergabung dengan metode alfa. Namun, dalam perkembangannya metode beta ini sebagai terpisah dengan menggunakan nilai beta yang beragam. Peneliti selanjutnya memusatkan perhatian pada nilai beta dengan berbagai pertimbangan seperti nilai geser dalam, derajat konsolidasi, kerapatan relatif, dan pertimbangan teknis lainnya. TDP digunakan untuk kasus tahanan sisi pada tanah lempung dalam kondisi di mana air tanah terdrainase. Sebagaimana pada tanah lempung yang terkonsolidasi namun
normal pada saat konstruksi pemancangan atau pemukulan tiang, tekanan air di sekitar sisi tiang meningkat. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh partner saya. Eh, Selanjutnya, penyelesaian ya, seperti gambar di atas, daya dukung sisi metode. Pondasi tiang kedalaman L sama dengan 8, lebar B sama dengan 0,4, lempung lapisan 1, OCR sama dengan 2, berat isi Y1 sama dengan 1,6 ton meter kubik, kohensi C kuadrat sama dengan 1/1 ton meter persegi, sudut geser dalam posisi 1 sama dengan 0,15 derajat, ketebalan L1 sama dengan 3 meter, lempung lapisan 2, berat isi jenuh sama dengan Y1 1,7 ton meter kubik, sudut geser dalam sama dengan 20 derajat, ketebalan L sama dengan 8 dikurangi 5 sama 8 dikurangi 3 sama dengan 5 meter. Koefisien tekanan tanah K, lempung lapisan OCR K1 sama dengan 1 sin cos D4 dalam kurung per OCR sama dengan 1000,048. Lanjut, koefisien tiang tanah, geser tiang tanah, lempung lapisan seperti lapisan 1 pada pada lapisan lempung lapisan 2 pada kedalaman 3,0 meter, pada kedalaman 20 meter. Tahan sisi rata-rata sudah kita jumlah dalam laporan kita. Lanjut, kapasitas daya dukung Ki. Daya dukung Ki sisi yang diizinkan yaitu 4,13 ton. Lanjut, menentukan Q kapasitas dukung ultimate tiang. Penyelesaian ada metode alpha dan metode Briot. Dan dua-duanya kita sudah hitung. Kesimpulan perhitungan daya dukung vertikal agar lebih aman, maka diambil dari nilai hasil terendah dari hasil perhitungan berasal dari beberapa metode yang berbeda sehingga didapatkan. Hasil perhitungan menggunakan data laboratorium metode alpha yaitu 177,190 ton. Hasil perhitungan menggunakan data NSPT metode Briot yaitu 118,6 ton. Lanjut, daya dukung kelompok tiang group pile. Seperti gambar di atas itu adalah denah pondasi, di mana N jumlah garis pada kelompok tiang, M jumlah tiang pada baris, N efisiensi kelompok tiang. Lanjut, dan efisiensi kelompok tiang yaitu 0,670. Q ultimate-nya adalah 2.224,94 ton. Q izinnya 444,98 ton. Beban yang ditanggung oleh tiang mencari momen seperti dirumus M sama dengan 100%, 10% kali kali jumlah tiang kali tinggi pile cup. Lanjut, yaitu 41,68 ton meter. Mencari beban P, asumsi beban 40%. Jadi Pmax lebih kecil daripada kal. Lanjut, uh, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Saya Ahmad Fauzi Mubarok dan teman saya Muhammad Hidayat Asya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.